Salam. Dengan hormat kepada Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja guru, perkenalkan, nama saya Yahobli Zaluku, LPTK, Institut Agama Kristen Negeri Tarutung, dengan NIM 2501 060502. Pada hari ini Senin 13 Oktober 2025, saya akan melaksanakan ujian kinerja guru dengan judul Meneladani Yesus dalam Mengampuni di SMP Negeri 8 Alasan. Sebagai keabsahan, ini KTP saya. Demikian, terima kasih. Salam. Selamat pagi. Pagi, Pak. Salam. Salam. Bagaimana kabar kalian? Sehat, Pak. Sehat ya? Ya. Pada hari ini, sebelum kita memulai aktivitas kita, seperti biasa dalam proses belajar mengajar, pertama dulu kita serahkan jiwa dan tangan Tuhan, dan kepada petugas kami silakan ke depan untuk memimpin kita dalam nyanyi dan doa. Baik teman-teman, sebelum kita bernyanyi saya untuk berdiri. Betapa banyaknya Tuhan tiga ya. Betapa banyaknya Engkau Tuhan, segala dosa yang telah kami perbuat di hadapan-Mu, ampunilah Tuhan. Inilah pulang yang menjauh dari kesempurnaan, sempurnakanlah di dalam nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dalam Yesus senantiasa. Amin. Amin. Jadi silakan duduk. Setelah kita menyerahkan seluruh tangan Tuhan, maka pada saat ini kita lanjutkan kegiatan kita menyanyikan lagu wajib nasional. Pada petugas kami silakan. Pancasila tiga ya. Ganda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, Bapak cek dulu ya, bagaimana kerapian anak kami, apakah rapi semua? Ini sudah rapi ya. Mungkin juga kebersihan ini sudah bersih semua. Jadi tidak terganggu proses pembelajaran kita pada pagi hari ini. Selanjutnya, Bapak absensi ya. Jadi Bapak absen kalian, dan nanti kalau Bapak menyebutkan nama, maka dibilang hadir Pak. Agusman Jedato, Adijal Fahulu, Melsa Fibiola Zebua, hadir semua ya, beberapa orang. Ya, kita lanjutkan materi kita di minggu lalu. Apa materi kita minggu lalu? Mengenai pemeliharaan Allah. Itu materi kita ya. Oh, kenapa masih lupa ya? Jadi kalau hari ini pembelajaran kita materi tentang meneladani Yesus dalam
Jadi di materi kita pemeliharaan Allah, ada yang masih ingat? Ada. Tunjuk tangan siapa yang masih ingat? Ya, silakan berdiri. Contoh-contoh pemeliharaan Allah dalam kehidupan manusia. 1. Pemeliharaan fisik dan material. Pemberian kesehatan dan kesempurnaan fisik, penyediaan rezeki, menghibur di masa sulit. 2. Pemeliharaan sosial dan emosional. Pemberian keluarga melalui orang lain, bimbingan spiritual. 3. Mantap, tepuk tangan dulu. Jadi, anak kami pasti sudah belajar di rumah dan sudah tahu materi minggu lalu, walaupun hanya salah satu. Jadi, Bapak berterima kasih kepada anak kami kalau sudah belajar sebelumnya. Kita lanjutkan pada hari ini, biar kita tetap semangat, maka kita lakukan namanya ice breaking. Dan kami, Bapak undang untuk berdiri. Sudah? Tepuk semangat. 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 Oke, silakan duduk. Dan kita lanjutkan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi Bapak minta bantu untuk salah satu dulu yang maju Bapak ke depan untuk menitipkan ini di depan. Dan materi kita pada pagi hari ini adalah meneladani Yesus dalam mengampuni. Jadi itu materi kita pada pagi hari ini. Dan sebelum Bapak lanjutkan, maka Bapak mau bertanya dulu pada anak kami, siapa yang pernah mendengar kata mengampuni dan apa artinya? Ada? Ya, silakan. Pengampunan adalah tindakan sukarela membebaskan diri dari kemarahan, kebencian, atau keinginan balas dendam terhadap seseorang yang telah menyakiti, serta membiarkan kasih dan belas kasih menangkap amarah tersebut. Ya, cukup bagus. Tepuk tangan dulu. Ada anak kami yang pernah mendengar dan mampu memahami dari kata pengampunan. Jadi Bapak lanjutkan juga untuk selanjutnya sebelum kita lanjutkan. Siapa yang pernah menyakiti sesamanya dan bagaimana cara minta maaf? Ya, silakan. Lalu saya minta maaf kepada orang tersebut. Lalu ia menerima permintaan maafku dan kami berteman, dan kami tidak akan mengukir kesalahan yang telah kami perbuat. Oke, tangan dulu. Ya, itu bagaimana cara mengampuni. Ya, jadi ada salah satu teman kalian pengampunan ini. Jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu peserta didik mampu menerapkan arti mengampuni berdasarkan teladan Yesus. Itu tujuan pembelajaran kita. Yang selanjutnya adalah mampu menjelaskan arti mengampuni serta mengungkapkan pentingnya mengampuni. Jadi itu tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Jadi anak kami pada pagi hari ini perlu Bapak jelaskan bahwa pengampunan adalah membebaskan seseorang dari hukuman atau kesalahan atau dosa yang diperbuat. Jadi itu pengampunan ini. Bagaimana kita membebaskan seseorang yang telah bersalah pada kita. Bagaimana kita melepaskan orang-orang yang bersalah kepada kita. Jadi itu mengampuni. Ya, perlu kita pahami itu arti dari mengampuni. Jadi anak kami ini kita memaafkan seseorang dan tidak mengungkit lagi kesalahannya yang terjadi. Jadi bagaimana ini? Kita tidak mengungkit. Bila kita bertemu dengan orang-orang yang bersalah dan telah kita ampuni, kita tidak ungkit lagi. Ya, kamu sudah bersalah kepada saya.
kamu sudah besar waktu dulu, kita untuk lagi. Jadi kita membangun hubungan yang baik. Jadi itu dulu arti dari mengampuni ini. Ya, dulu kita ketahui itu. Selanjutnya bagaimana pentingnya pengampunan? Yang pertama adalah melepaskan beban dari kemarahan. Itu pentingnya. Kenapa kita mengampuni orang? Pertama dulu kita lepaskan beban dari kemarahan kita. Nah, contohnya ada orang yang bersalah kepada kita, lalu kita marah, lalu kita lepaskan itu. Kalau kita telah mengampuni, lalu melepaskan dari dendam atau kebencian. Jadi dia, kita juga pernah benci, pernah dendam. Kita lepaskan itu pada orang yang mengampuni. Kenapa? Supaya tidak hancur hubungan kita dengan sesama, lebih-lebih dengan Tuhan Yesus. Jadi itu dia. Jadi itu dia. Kenapa kita harus mengampuni orang? Jadi anak kami, bagaimana juga meneladani Yesus dalam mengampuni? Ya, kalau meneladani Yesus, Tuhan manusia, mengampuni kita lewat saat Tuhan melihat kita jatuh ke dalam dosa yang pertama. Dia mengampuni, dia tidak menghancurkan kita, dia memaafkan. Lalu saat Tuhan disalibkan, ya, ini bagaimana Tuhan mengampuni kita saat dia disalibkan. Dia berdoa kepada Allah bahwa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu. Jadi dia duluan mengampuni. Dia duluan mengampuni. Walaupun di saat dia pun disalibkan Tuhan Yesus, tapi dia tetap mengampuni orang yang menyalibkannya. Jadi perlu kita teladani bagaimana Tuhan Yesus ini dalam mengampuni. Saat dia pun dalam keadaan disalibkan, tetap dia mengampuni orang-orang yang menyalibkan. Jadi anak-anak kami, kalau kita melihat di ayat Alkitab, ada di sini di 3 Yohanes pasal 3 ayat 16, karena demikianlah Allah mengasihi dunia ini sehingga telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya mereka beroleh hidup yang kekal. Jadi ini artinya di Yohanes ini diajarkan kita bagaimana Tuhan Yesus itu mengasihi dunia. Dia mengasihi supaya orang yang percaya beroleh kehidupan yang kekal. Makanya kita teladani Yesus. Jadi anak-anak kami, kalau kita melihat di depan ini, alasan perlu kita mengampuni yang pertama adalah meneladani Yesus Kristus. Ada di gambar. Jadi ini gambar orang yang diampuni oleh Tuhan Yesus. Jadi dia mengasihi, ya, dia menunjukkan kasih, dia menunjukkan bagaimana pengampunan kepada orang ini. Ya. Jadi itu dia kita teladani Yesus Kristus dalam mengampuni. Ada lagi di sini adalah menerima kasih dan pengampunan. Ini luar biasa bagaimana kasih Tuhan. Kalau kita sudah menerima kasih dari Tuhan, tentunya yang pertama dulu ada pengampunan kita lakukan. Ya, jadi bagaimana pengampunan ini kita lakukan? Kita mengampuni orang yang telah bersalah kepada kita. Dan selanjutnya ada di sini menunjukkan kasih Kristiani dalam tindakan. Jadi anak kami, bagaimana kita menunjukkan kasih ini, kasih Kristiani dalam kehidupan. Ini mungkin dalam tindakan nyata kita setiap hari, dalam tindakan kita setiap hari. Tentunya ini adalah kami perlu melakukan, menunjukkan bagaimana kasih ini terhadap sesama. Jadi itu saja dulu untuk materi kita pada pagi hari ini. Kalau ada juga yang mau bertanya, Bapak berikan waktu. Ada yang bertanya?
Ya, silakan. Ya, silakan berdiri. Silakan, apa yang kamu tanyakan? Apa yang bisa kita lakukan jika sulit mengakui? Oh, pertanyaan bagus. Apa yang bisa kita lakukan bila sulit melakukan ibadah pengakuan? Tentunya, nanti sebelum Bapak jawab, ada yang bisa menjawab? Oke, ya silakan. Saudara memohon kekuatan kepada Tuhan agar diberikan hati yang lembut yang mampu mengampuni. Berdoa dan memohon kekuatan kepada Tuhan. Jadi itu jawabannya. Supaya kita mendapatkan pengampun. Jadi itu jawabannya. Ya. Jadi Bapak yakin itu pertanyaannya sudah cukup bagus. Begitu juga jawaban yang diberikan oleh teman-teman. Tidak ada pertanyaan lagi? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, maka langsung Bapak bagikan RKPD kepada rekan. Jadi untuk pengisian LKPD ini silakan diisi dengan baik. Apa pertanyaan-pertanyaan di situ silakan diskusikan bersama teman-temanmu dan silakan dijawab. Aku berikan waktu untuk mengerjakan. Silakan ya, silakan dikerjakan, silakan dibahas. Dan silakan tulis jawaban. Ada tadi lembar yang Bapak bagikan, lembar jawaban. Di situ ditulis jawaban kalian. Ya? Yang bagaimana, sudah siap? Sudah ya? Oke, kalau sudah, sebelum kita lanjutkan lagi dalam penampilan kelompok, maka Bapak lihat kalian sudah kaku dan mulai kurang semangat. Untuk itu mari kita lakukan lagi ice breathing. Anak-anak kami disilakan untuk berdiri. Tepuk semangat. Semangat. Silakan duduk. Kita lanjutkan untuk tampil kelompok. Yang tampil pertama ke depan adalah kelompok 1. Dan silakan untuk ke depan. Ya, silakan tampil kelompok 1. Matius pasal 18 ayat 21 sampai 22. Mengapa Yesus mengajarkan kita untuk mengampuni bukan hanya sekali tetapi berkali-kali? Karena pengampunan adalah bagian penting dari kasih dan kerendahan hati. Dengan terus mengampuni, kita belajar meneladani kasih Allah yang tidak terbatas dan menyembuhkan relasi yang rusak. Pengampunan juga membebaskan hati dari kebencian dan dendam. Kita dulu untuk kelompok 1. Jadi kita lanjutkan untuk penampilan kelompok 2. Pada kelompok 2 kita ke depan untuk menampilkan hasil. Pasal 6 ayat 1 sampai 11, temukan Yesus mengampuni perempuan yang berdosa. Apakah Yesus melakukan terhadap perempuan itu? Yesus tidak menghukum perempuan itu meskipun ia berdosa. Ia malah menyadarkan orang-orang yang ingin menghukumnya bahwa mereka pun berdosa. Ia menunjukkan belas kasih dan memberi kesempatan kepada perempuan itu untuk bertobat. Bagaimana Yesus berbeda dengan orang Farisi? Orang Farisi cepat menghakimi dan ingin menghukum tanpa belas kasih. Sementara Yesus menunjukkan kasih, pengampunan dan tidak langsung menghakimi, tapi mengajak berubah dan hidup benar. Sudah selesai. Silakan ke belakang. Tangan dulu.
kita lanjutkan untuk kelompok selanjutnya. Dan kami silakan. Pengalaman dalam hidup. Ceritakan pengalaman ketika kamu pernah disakiti oleh orang lain. Saya pernah dikhianati oleh teman dekat yang membocorkan rahasia saya kepada orang lain. Itu membuat saya merasa kecewa dan terluka. Bagaimana perasaan waktu itu? Saya merasa marah, sedih, dan sulit percaya lagi pada teman tersebut. Rasanya seperti dia dikhianati dan tidak dihargai. Apakah kamu merasa sakit dengan perasaan itu? Mengapa? Tidak terlalu, saya sudah berusaha mengakui dan memahami bahwa setiap orang bisa membuat kesalahan, tapi saya juga belajar untuk lebih berhati-hati dalam mempercayai orang. Apa yang kamu pelajari tentang pengalaman ini? Saya belajar bahwa mengampuni bukan berarti melupakan, tapi melepaskan beban sakit hati. Saya juga belajar pentingnya memilih teman dengan bijak dan menjaga rahasia. Kita dulu. Ini itu hasil dari kelompok kalian dan bahwa cukup benar. Apa terima kasih dan bagaimana pengampunan ini tentunya mari kita terapkan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Jadi kita renungkan bersama bagaimana kita melepaskan kesalahan orang-orang yang salah kepada kita, lebih dalam mengampuni. Jadi itu untuk pembelajaran untuk hari ini dan materi kita minggu depan adalah ciri-ciri manusia yang beriman. Jadi kita bahas untuk minggu depan nanti materi kita adalah ciri-ciri manusia yang beriman. Jadi untuk hari ini anak kami Bapak memberikan motivasi bahwa dalam kehidupan kita perlu ada yang namanya pengampunan. Jadi yang pertama adalah kita teladani bagaimana Yesus dalam mengampuni. Banyak kesalahan dari ciptaan Tuhan, mungkin saat jatuh dalam dosa, saat disalibkan, bahkan dalam kehidupan kita pribadi saat ini banyak firman Tuhan yang kita langgar dan juga banyak kehendak-kehendak Tuhan yang belum kita penuhi. Tentunya bagaimana Tuhan Yesus ini kita teladani mulai dari kasih-Nya, mulai dari pengampunannya kita teladani, kita terapkan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Jadi itu saja materi kita untuk hari ini dan untuk minggu depan. Bapak harap kita tetap semangat dalam belajar dan silakan belajar di rumah. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, biar dibawakan kita dalam nyanyi dan doa Reni dan Dea. Baik teman-teman, sebelum nyanyi saya usul kita hari ini tidak ya. Amin. Silakan dulu. Itu saja pembelajaran kita untuk hari ini dan bapak-bapak kita kembali. Selamat pagi. Pagi, Pak. Salam.